Sholat hadirin adalah hakikat kita untuk bertemu dengan Rabb kita. Jadi sholat ini sarana kita untuk komunikasi langsung kepada Allah. Jadi bagaimana sholat ini kita membawa sifat-sifat sholat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena sholat ini seperti seorang yang mengutuk rumah, pintu rumah pasti akan dibuka oleh yang punya rumah itu. Begitu gak? Sholat ini mengutuk daripada rahmatnya Allah, mengutuk daripada hasanah Allah, udangnya Allah. Inilah maka sholat ini dikatakan mi'ratul mu'min. Ya, mi'ratnya orang mukmin sholat, Pak. Karena kita sholat ini, kita nih seharusnya lah kita nih bagaimana kita tuh membawa sifat-sifat sholat, kita bawa sholat, dan kemudian kita bagaimana kita harus ada sifat khusyuk wa khudu. Khusyuk yaitu konsentrasi batin, khudu tertib. Tertib sini tertib yang dimaksud tertib ialah bagaimana tertib waktunya, awal waktu kita ke sholat. Kemudian kita tertib bacaannya kita harus tahu, kemudian gerak-gerakannya dan gerak-gerakan dalam sholat ini kita harus memahami dalam sholat ini. Karena hadirin, ini sholat ini dikatakan sebelum kenabian Rasul ini dilantik jadi nabi, maka sholat ini dulu umatnya kalau ada masalah dia ngadu kepada nabinya. Maka nabinya itu yang langsung dia nanti berkomunikasi pada Allah. Jadi tidak bisa langsung kalau umat terdahulu hadirin. Umat terdahulu itu melalui media nabinya dulu baru sholat dari kepada Allah. Tapi khusus nih umat baginda Rasulullah ini langsung dia bisa hubungan langsung kepada Allah tanpa melalui lagi nabinya. Inilah keutamaan umat-umat akhir zaman hadirin. Maka kalau kita ada masalah nih, kita kerjakan sholat 2 rakaat, SMS sholat masalah selesai. Jadi kalau kita sholat hadirin belum juga masalah beres, sholat lagi, belum juga sholat lagi, sampai masalah kita tuntas Pak dengan sholat. Ini kita usahakan. Kapan kita nih membuktikan, enggak, dari amalan itu bisa menyelesaikan masalah kita Pak, dari sholat. Ya, bisa menyelesaikan semua masalah kita hanya kita yakin Pak. Semua ini perlu keyakinan dong. Kita misalnya ada hajat apa nih yang kita mau ditunaikan, sholat lagi sampai tuh sholat itu bisa menyelesaikan masalah kita Pak. Sampai sholat kita bisa menyelesaikan masalah kita. 2 rakaat belum, lagi 4, 8 terus sampai kalau kita berulang-ulang kali sampai 100 kali kita sholat sampai masalah kita beres baru selesai. Ini coba buktikan dengan amalan ini bisa selesaikan masalah. Selesaikan masalah kita dengan sholat. SMA sholat masalah selesai. Nah, jadi kita selesaikan dengan masalah kita, selesai dengan sholat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sholat kita ini hadirin, pikiran kita itu melawang kemana-mana. Kalau kita sholat ini jangan sampai terjadi. Kalau misalnya ini kita dimasukin komputer nih pala kita Pak, kita sholat apa yang terjadi? Masya Allah, di si komputer apa gambar itu? Masya Allah. Mungkin gambar ketika kita sedang naik motor, atau kita sedang ngobrol dengan teman kita, atau kita sedang melihat perkara-perkara yang membuat kita nih lupa pada Allah. Padahal kita sholat ini kosong, nggak ada lagi hanya Allah. Sholat itu semua nggak ada lagi Pak, kita langsung antara kita dengan Allah langsung hubungan. Itulah sholat. Maka ketika sholat nih, baginda Rasulullah Pak mukanya merah. Dia tidak lagi ingat ketika ada azan datang, dia tidak ingat orang apa yang ada di sekitarnya. Mukanya merah. Para siapa saya harus menghadap hari ini? Begitu hadirin. Jadi sholat ini sholat yang terakhir.
anggap sholat kita yang terakhir, seolah tuh di sebelah kiri kita tuh itu neraka, di sebelah kanan itu surga, di bawah kita sirat mustaqim, di atasnya aras. Itu Pak, anggap sholat kita yang terakhir. Itulah sholat yang akan mendatangkan kita, sholat itu akan khusyuk, akan bisa menarik pertolongan Allah dengan sholat. Hadirin, maka kita suatu doa, Allahumma inni as'aluka min qabrika khoja ini. Ya Allah, aku ingin mendapatkan hasanahmu yang masih tersimpan. Ini ya, hasanah Allah hadirin, gudangnya Allah nih, Masya Allah. Ini sangat luas hadirin. Maka Anda kata minta manusia dari Adam, minta rezeki, minta kekayaan sebagaimana Korun, diberikan. Semuanya manusia dari Adam sampai zaman tuh minta. Itu nggak mengurangi hasanah Allah hadirin, gudangnya Allah. Enggak. Itu sama kurangnya Allah ini punya hasanahnya, punya gudangnya, kekayaan sama seperti jatuh air satu tetes, itu yang diberikan semua manusia hadirin. Dari Adam sampai zaman Pak, dikasih semua kekayaan lah sebagai Korun. Itu kurangnya Allah sampai kurangnya satu tetes air laut yang jatuh di jari kita, itu segitu tadi. Allah punya hasanah hadirin, maka kita minta pada Allah. Tapi kita minta harus tahu posisinya. Jangan sampai kita minta yang kita minta di tempat yang bukan hakikatnya kita minta. Karena gini hadirin, kan rezeki dari langit, lalu kita nyarinya ke bumi, ikan itu nggak nyambung kan? Jadi sumber dari langit, minta dari Allah lagi sumbernya itu. Kayak kita sekarang, kita minta misalnya ada suatu tempat yang kita ada itunya, isinya di kamar yang nomor 1 itu ada isinya. Lalu kita cari yang kamar 2 yang kosong, yang nggak nyambung berarti. Karena yang kosong ini terang, yang ini gelap, yang nomor 1 ya jelas nggak ini ya Pak, nggak nyambung. Jadi kita yang ada jelas yang ada hakikatnya Pak, minta dari Allah langsung. Karena hadirin gini, ada 3 hadirin ini yang permohonan Allah ini melalui pertama dengan asbab. Ini yang Allah berikan rezeki ini pertama dengan asbab yang kita sudah kerjakan, kita lakukan dengan kita perlu usaha, mungkin perlu kita kantor, perdagangan, bisnis, ya, pertanian, ini dengan usaha. Jadi ada 3 nih rezeki yang Allah datangkan pada kita hambanya. Pertama dengan asbab, kita perlu usaha. Kedua yang tanpa asbab. Nah ini dia nih, yang kita sangat inginkan, yang tanpa asbab ini hadirin. Tanpa usaha, Allah berikan langsung. Bagi orang yang bertakwa, Allah kasih rezeki yang tanpa asbab, tanpa usaha, yang arahnya tidak dari sangka-sangka. Ini hadirin, ini yang harus kita usahakan ini. Rezeki yang tidak ada arah, tidak langsung yang Allah berikan, yang tanpa disangka-sangka dan tanpa duga-duga. Ini hadirin, ini bagi orang beriman, ya. Yang ketiga, Allah berikan dengan asbab, tanpa asbab, dan yang ketiga yang bertetangga dengan asbab. Nah ini Allah berikan Pak 3 ini. Jadi kita harus yakin Pak, ini tiga cara Allah memberikan, kunci hasanahnya 3 cara. Dengan asbab, tanpa asbab, dan yang bertetangga dengan asbab. Nah ini, bertetangga dengan asbab ya seperti contohnya seperti Korun ditenggelamkan ke bumi kan, musikan ke air, ini bertetangga dengan asbab. Jadi Allah bisa memberikan tanpa asbab, dengan asbab, atau bertetangga dengan asbab. Allah kuasa Pak. Dengan asbab mungkin kita dengan usaha kan, dengan kita rezeki dengan melalui usaha, kantor, pertanian, ini dengan asbab. Ya satu lagi dengan tanpa asbab, ini Allah kuasa Pak. Ini yang harus kita usahakan, yang tanpa asbab ini, yang dengan amal kita, orang yang ketakwa ini Pak. Ini harus berikan tanpa asbab Pak. Langsung daripada hasanah Allah, langsung daripada qobrika, hasanah Allah, dari Pak min qobrika, ini dari hasanah Allah sebenarnya langsung hadirin, ya.
Allahumma ini as'aluka khazaini min qabrika. Ya Allah, aku minta rezeki yang langsung dari hasan Engkau ya Allah, min qabrika, min khazaini min qabrika. Ini hadirin. Jadi inilah orang beriman Pak, nggak usah susah Pak. Hidupnya senang aja, tenang aja, dia dapat Allah. Rezekinya mudah Allah berikan, ya. Jadi orang beriman nih Pak, ini hidupnya Allah mudahkan urusannya. Urusan makan, urusan pakaian, urusan rumah, urusan pernikahan, urusan apa pun dimudahkan hadirin. Karena langsung Allah berikan langsung daripada pusatnya. Daripada hoza ini yang memberikan kepada langsung pada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah ini hadirin. Jadi kita harus yakin kepada khazanah Allah. Hoja ini min qablika. Nah ini hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang kalau menggalakkan asbab Pak, bingung Pak. Wah, kalau asbab nggak ada, misalnya dari kantor lagi dia pecat, gimana coba? Ya PKHK, bingung nggak? Orang nggak punya iman. Mungkin kantornya dia pecat, ininya usahanya kan, mungkin bangkrut, stres. Tapi kalau dia punya rezeki satu yang daripada yang langsung dari hasanah Allah, tidak bingung Pak. Walaupun nanti datang dajjal nggak bingung Pak. Kan nanti datang dajjal nih Pak, semua logistik dikuasai dajjal nih. Pakaian, minuman, makanan dikuasai dajjal Pak, bahkan diracunin ke makanan Pak. Jadi apa kita makan? Cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala akbar, kenyang perut kita Pak. Karena ya kenyang juga bukan makanan kita makan Pak, dari Allah. Allah bikin kenyang, rasa kenyang walaupun tanpa makan. Allah kuasa Pak. Asbab kapi kan, cuman 2 tahun dia tidur kenyang Pak. Cuman lapar, ketika dia lapar dia ingin belanja lalu ngalah uangnya kan. Allah kuasa Pak. Begitu juga ketika Nabi Musa Pak, umatnya tersesat selama 40 tahun Pak, tersesat akibat ulahnya si Balaam tuh yang doa sama Allah supaya Nabi Musa disesatkan, maka Nabi Musa tersesat. Umatnya Pak, itu Allah kasih makan dari surga Pak, sawah dan marwah. Ini Allah kuasa Pak, makanan dari langsung dari surga. Dia punya baju Pak, itu bajunya bisa besar sendiri kalau orang besar, dan nggak bau lagi, wangi terus. Nah ini Allah kuasa Pak ya, sawah dan marwah Pak, ya Allah kuasa. 40 tahun Pak, makanan langsung dari Allah, dan dikirim dari hasanah Allah, dari surganya Allah. Allah kuasa. Ini Pak orang beriman tiap walaupun dan datang dajjal Pak, dia tenang dengan subhanallah walhamdulillah wala akbar, kenyang, tanpa lagi makan, tanpa lagi harus makan ayam sepiring. Allah kuasa Pak. Kenyang, ya Allah kuasa Pak. Atau langsung ayam langsung dijadikan ayam jadi jadi masakan, jadi siap dimaksi hidang. Allah juga kuasa. Ayam langsung kayak surga kan, ayam itu bicara tuh, burung, ya hai surga, mau bikin apa saya ini menunya, nggak sajiannya langsung Pak. Misalnya saya ingin jerendang, burung jerendang. Setelah kita makan habis, dibuang tulangnya jadi burung lagi. Begitu di surga Pak. Begitulah hadirin, Allah kuasa hadirin. Kuasa Allah tak terbatas. La ilaha illallah. Ini di mana? Jadi kita harus yakin, iman tuh nggak bisa dengan akal. Yakin Allah tuh kuasa, makhluk tak kuasa, itu iman Pak. La ilaha illallah. Barang siapa yang dia Pak, yang dia 3 hari dia sabar, tidak mengeluh kepada makhluk, hanya mengeluh pada Allah, dikasih rezeki setahun Pak, buat dia setahun Pak. Kalau selama 3 hari dia nggak makan nih, nggak ada makanan dimakan, lalu hanya ngeluh pada Allah, lalu minta pada Allah, dikasih rezeki Pak buat setahun. Ya itu hadirin. Kita setahun aja kita udah lapar, udah inilah kita udah udah ngeluh pada makhluk. Nah, ini Pak. Ini Pak harus yakin Pak ya. Barang siapa yang hanya ngeluh pada Allah, tidak pada makhluk ngeluhnya, maka Allah kasih 3 Pak. Pertama, masalah dia beres. Kedua, orang nggak tahu masalah dia. Untung apa kalau kita hanya ngeluh pada Allah, nggak minta pada makhluk, minta pada Allah. Untungnya 2, orang nggak tahu masalah kita, ada masalah beres. Tapi kalau kita ngeluh sama makhluk,
ruginya dua. Makhluk tahu masalah kita dan masalah kita nggak beres runyem Pak. Ini karena Allah nggak mau Pak. Nggak bagi orang beriman Pak, Allah lebih tahu apa keinginannya. Aku tahu apa yang kamu mau kata Allah. Jadi nggak usah minta pun Allah lebih tahu lebih daripada kita sendiri kan begitu. Jadi aku tahu apa yang kamu mau. Itu Pak, bagi orang beriman tuh tidak ada rasa gelanda, sedih, miskin, dia tetap kaya hati. Enggak, sehat tetap dia sehat walaupun sakit. Ini enggak ada itu Pak, enggak ada rasa sedikit pun rasa ganjelan. Rasa hatinya gulanda tidak ada Pak. Baik ketika di dunia, lagi ketika dia mau mati sekali maut. Nah, lebih lagi Pak, ketika ada kesulitan maut dia juga gembira lagi. Karena surga sudah kelihatan Pak. Masya Allah, indah Pak ya. Nah, begitulah kira-kiranya Pak ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.